Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ashraf Firmansyah, NPM 313030109. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk UAS, yaitu membuat website sederhana yang ada database-nya dengan fungsi COD di dalamnya. Pertama-tama mungkin ke database-nya dahulu. Oke, di sini ada database. Saya membuat database toko parfum. Nah, di database toko parfum ini ada tiga tabel. Ada tabel kategori, tabel merek, dan tabel parfum. Kita ke tabel kategori dahulu. Di tabel kategori ini terdapat ID kategori dan nama kategori. Kita lihat strukturnya. Untuk ID kategori ini saya kasih primary key dengan tipe data integer. Lalu saya juga tambahkan auto increment ya, supaya datanya tidak sama. Lalu di nama kategorinya dengan tipe datanya varchar. Selanjutnya ada tipe tabel merek. Di tabel merek ini ada ID merek sama nama merek ya. Strukturnya itu sama dengan yang tabel kategori tadi. Yang ID merek ini saya buat primary key dengan tipe datanya integer. Lalu saya aktifkan auto incrementnya. Setelah itu ada nama merek dengan tipe data varchar gitu. Selanjutnya ke tabel parfum. Ya, di tabel parfum ini ada ID parfum, ada nama parfum, ada harga, ada stok, ada ID kategori, sama ID mereknya. Kita lihat di strukturnya saja. Di ID parfum ini saya buat primary key dengan tipe data integer. Lalu auto incrementnya saya aktifkan. Lalu ada nama parfum ini dengan tipe datanya varchar. Setelah itu ada harga dengan tipe data integer, stoknya juga dengan tipe data integer gitu. Lalu di sini saya juga buat relasi ya, ini. Nah, di relasi ini intinya saya ingin membuat parfum, setiap parfum itu harus memiliki satu kategori dari satu merek gitu. Terus untuk relasinya itu menggunakan foreign key supaya menjaga integritas setiap data. Baik, untuk selanjutnya kita ke codingnya ya. Sekarang kita ke codingnya ya. Codingnya di sini saya mulai dengan mengoneksikan ke SQL ya. Di sini PHP nya dashboard untuk awalnya dari PHP ya. Lalu di sini ada SQL import ini untuk koneksi ke database ya. Lalu ada di sini ada parameternya. Ini nanti diisi saja ya. Passwordnya kan FMI database ya. Nah, di database ini kita buat seperti nama database-nya. Usahakan namanya sama. Lalu kita ke index. Nah, di tabel index ini ada koneksi PHP. Ini untuk menyertakan file koneksi ke database supaya bisa menjalankan query SQL-nya. Lalu ada di sini queries-nya. Ada select. Pertama ada function tampilkan data atau di function tampilkan data ini. Ada select parfum. Ini solusinya itu untuk mengambil data dari tabel parfum
lalu ditambah nama kategori dan nama mereknya dari tabel relasi merek. Selanjutnya ini untuk menambahkan judul sama tombol tambah saja. Ada tombol data platformnya, ada tabel judul data platform. Nah ini menggunakan parameter aksi tampil. Lalu di sini untuk menampilkan data platform dengan kode HTML nanti dengan kolom nomor, nama, merek, kategori, dan aksi. Lalu ada tombol aksi di sini. Nah di sini tombol ini untuk ini tombol ini untuk kita mengedit atau menghapus data berdasarkan ID parfumnya. Nah, setelah itu ada ini fitur konfirmasi ya, itu kita menghapus supaya tidak ada kesengajaan nih. Kalau sengaja double klik tidak langsung terhapus gitu. Lalu di sini ada tabel narasi, tabel bekasan itu stok sama mereknya di bawah tabel utamanya. Dan itu jadi ada fungsi salad ini pertama saya akan menjaga itu ya. Di sini akan menggabungkan tabel parfum dan merek berdasarkan ID mereknya. Lalu ada ini zoom parfum titik stok ini untuk menghitung stok untuk setiap mereknya. Lalu ada group by. Nah ini untuk mengelompokkan hasilnya berdasarkan merek begitu. Lalu ada ini opsi untuk looping ya. Ini untuk looping. Nah ini juga membaca ya bagaimana setiap hasil query nya. Tadi menampilkan satu baris beristirahat merek dan total stok loh. Setelah itu ada form untuk nambah data, ada function ini untuk nambah data. Saya namakan function form nambah data. Nah, di sini langsung ke sini lah. Form ini dikirim ke halaman yang sama, tapi dengan parameter simpan. Jadi akan dikirim ke halaman yang sama, tapi dengan parameter aksi simpan. Selanjutnya dengan metode post. Ya, metode post ini digunakan untuk data ini supaya tidak muncul di URL-nya nanti. Lalu ada ini select name kategori. Nah, ini untuk diisi tabel kategori dengan query. Lalu ada select form kategori. Ini nah jika database-nya ini ada kategorinya pria, wanita atau user, nanti akan muncul sebagai pilihan, jadi kita dapat memilih dari 3 itu. Lalu ada nama merek ini. Nah ini jika mengisi tabel dengan query, lalu sama ini akan menampilkan total dari database untuk menampilkan sebagai pilihan. Nanti saya kasih 3 pilihan. Selanjutnya ada fungsi simpan dari form tambahannya di sini. Semua dari form ini, dari form tambah diambil melalui post, akan disepin variabel ini. Nah, ada beberapa variabel di nama, harga, stok, kategori, dan merek. Lalu ada perintah. Di sini ada perintah sekian. Perintah ini intinya akan menggunakan untuk menyimpan data parfum
ke tabel parfum ini, tabel parfum. Selanjutnya ada ini hierarchy connect query ini. Nah, ini yang dijalankan insert get database. Nah, selanjutnya ada ini untuk mengembalikan itu halaman utama saja setelah database-nya disimpan. Sekarang ini ada fungsi form edit data dengan function form edit ya. Di sini masing-masing data ini sudah diisi otomatis sesuai data yang ada di database-nya. Lalu ada kategori ini. Nah, sini ini untuk membandingkan dua data lama dengan masing-masing opsi dalam kata namanya drop dari itu. Nah, jika sama nanti akan diberi atribut select ini. Nah, ini juga sama. Ini sama seperti kategori ya untuk merek ini. Agar mereknya yang dipilih dan tadinya akan ditandai lalu tampil sebagai default gitu. Lalu ada function update data. Saya menggunakan function update data di sini. Ini untuk melakukan perubahan dari form editnya ke database ya. Data dari form ditangkap dengan post ini, lalu disusun menjadi query update ini query-nya, lalu datanya diubah berdasarkan ID parfum. Nah ini lalu setelah diubah pengguna itu akan diarahkan ke halaman utama, ke halaman index .php lagi. Lalu ada hapus data ya. Nah, di sini saya menggunakan function delete untuk menghapus data dari tabel parfum berdasarkan ID parfumnya. Nah, ini penting ini. Lalu setelah menghapus berhasil ini akan dikembalikan lagi ke halaman index.php. Oh, yang terakhir ini ada routing corresponding aksinya. Nah, ini untuk mengecek ini $aksi sama dengan iset ini untuk ngecek apakah parameter aksinya atau dikirim melalui URL-nya gitu. Jika ada nanti akan ada nilainya akan dikatakan, namun jika tidak ada nanti akan diberi kosong, nilainya akan di kosong, lalu akan masuk ke default dan kita berdata. Karena ada switch cache di sini. Nah, switch cache di sini ada pertama ada tambah. Ditambah ini fungsi yang ditampil itu fungsi form tambah ini untuk menampilkan form tambah parfum. Lalu di sini ada cache simpan. Nah, di simpan ini akan memanggil function simpan data untuk menyimpan data dari form tambah. Lalu untuk cache edit ini akan memanggil function dari form edit. Dia akan menampilkan form edit berdasarkan ID parfumnya ini. Ini update juga sama. Ini memanggil function update data. Lalu akan mengupdate menggunakan ID parfum. Lalu hapus juga sama. Akan memanggil function hapus. Lalu akan menyimpan perubahannya. Ya, hapusnya menggunakan ID pattern supaya lebih jika situ. Lalu ada tampilkan data. Untuk tampil data ini ada akan menampilkan semua data dari parfumnya gitu. Dan dari videonya mungkin seperti ini. Kita lanjut ke websitenya, kita coba.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba di websitenya ya. Nah, di sini ada tombol parfum untuk menambahkan parfum. Di sini ada aksi edit atau hapus. Ya, di sini ada jumlah stok per merek ya, untuk meringkas saja. Nah, kita coba ya. Kita coba. Nah, ada nama parfum. Tadi saya sudah menyediakan beberapa data ya. Ini enggak, kita apa saja. Nah, ini kita kasih sini. Kita pakai harga 320 itu, dan stoknya kita kasih 10 misalnya. Lalu ininya untuk dia yang tadi ya, kita simpan. Nah, datanya akan tersimpan di sini. Kali kita coba tambahkan lagi. Berapa pernah beragak akan tahu saya namun kita tambahkan sini dan pribadi bagi kira-kira soal ceramica. Stek kita ada kabel bisa mereknya siapa kita. Ini baju di save, kita simpan. Nah, di sini saya untuk label di bawahnya ini untuk menjumlahkan stok-stok kalau di sini. Di sana injection, di sini ada data masing-masing parfum kan ada stok buat ada 10, ada 20. Nah, di sini kita tambahkan nih, jadi total stoknya ada 30. Kita coba apa lagi ya? Di sini edit untuk mengedit ya. Si edit ini kita coba edit kategorinya. Nah, kita simpan. Nah, di sini akan mengupdate kategorinya yang, atau kita coba edit di stok kita menambahkan jadi lebih. Kita udah datanya. Nah, di sini akan terupdate stoknya, lalu di sini juga akan mengikuti stoknya jika ditambah. Lalu ada versi hapus, kita coba ya, kita hapus. Nah, ini ada notifikasi untuk menghapus supaya tidak kepencet gitu, kita oke saja. Nah, di sini data file akan terhapus. Nah, ini gitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.